Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang di acara Puisi Bulan Merdeka dengan tema demi tanah airku. Kebetulan pada bulan Ogos ini kita menyambut Hari Kemerdekaan atau Hari Kebangsaan tiga negara bulan Ogos. Jadi kita juga undang teman-teman dari Malaysia dan Indonesia untuk mendeklamasi sajak mereka. Jadi sama-sama kita meraihkan Hari Kemerdekaan bersama. Jadi ini merupakan kali kedua sebenarnya yang kami mengadakan acara ini. Yang pertama secara full online saja tahun 2023. Dah lama juga ya. Jadi kebetulan di sini dapat dengan sokongan Chua Chu Kang CCMEC, kita dapat mengadakan acara seperti ini lagi. InsyaAllah akan berlanjutan. Ya, jadi juga acara ini juga diikuti oleh teman-teman dari Indonesia, dari Malaysia, mungkin nanti datang masuk semuanya. Tapi juga ada live telecast juga di Facebook, di live di feed saya. You cari nama saya, di situ ada linknya, boleh nonton di secara live di Facebook. Ya. Jadi dengan tanpa membuang waktu lagi, kita akan terus melanjutkan acara ini dengan mengundang pengerusi MEC Chua Chu Kang, Kelab Masyarakat Chua Chu Kang, iaitu Puan Tina Samad, untuk menyampaikan ucapan dan selanjutnya menyampaikan puisi beliau. Silakan. Terima kasih Encik Yahya. Ini bagian Zoom-nya di sini. Kalau mau. Ini pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Yahya selaku penggerak utama deklamasi puisi Bulan Merdeka ini. Terima kasih Encik Yahya atas usaha dan komitmen dalam menganjurkan majlis yang begitu bermakna ini. Bagi saya, puisi Demi Tanah Airku bukan sekadar sebuah puisi, tapi satu ungkapan rasa syukur, cinta dan penghargaan kita, tanah air tercinta Singapura. Semoga semangat kemerdekaan ini terus menyatukan kita tanpa mengira bangsa dan latar belakang. Akhir kata, terima kasih kepada semua yang hadir dan memberikan sokongan. Dan di sini saya teruskan deklamasi sajak saya, Demi Tanah Airku. Di bumi kecil ini, di bawah langit yang sama, akan membesar dengan sebuah rasa syukur, rasa cinta, rasa tanah airku Singapura. Tanah airku, engkau mungkin kecil di mata dunia, namun begitu besar di dalam jiwa kami. Di sini kami membina kehidupan, di sini anak-anak kami membesar. Di sinilah impian kami menjadi kenyataan. Demi tanah airku, kita berdiri bersama. Berbeza bangsa, berbeza bahasa, berbeza budaya, namun kita tetap satu. Kerana inilah rumah kita. Kemerdekaan bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya lagu yang kita nyanyikan. Kemerdekaan adalah tangan yang saling membantu, hati yang saling memahami, dan kasih yang menyatukan kita semua.
Aku percaya sebuah negara menjadi kuat bukan kerana tingginya bangunan, tetapi kerana kuatnya hati rakyat yang menjaganya. Maka hari ini aku ingin menitikkan satu janji. Akan kuhargai tanah airku, akan kujaga keharmonian, akan kusemai kasih dan persaudaraan, dan akan kuwariskan kepada generasi akan datang sebuah Singapura yang aman, bersatu dan penuh harapan. Walau kecil bumi ini, besar cintaku kepadanya. Ini tanah airku, ini rumahku, ini tempat kita bersama. Dan selagi nafasku masih ada, selagi jantungku berdenyut, akan kusematkan cinta ini di dalam jiwa demi tanah airku. Majulah Singapura. Terima kasih. Ya, Can check the Facebook link. I think ya. Terima kasih Puan Tina Samad, pengerusi MEC Kelab Masyarakat Chua Chu Kang, dan terima kasih juga atas ucapan sambutan beliau dan juga puisi beliau demi tanah airku. Ya. Okey, kita akan lanjutkan acara pada hari berbahagia ini dengan satu persembahan oleh kumpulan Anjung Satria Budaya atau ringkasnya Astria. Bentar. Okey, persembahan khas gerak puisi oleh Anjung Satria Budaya dengan judul Sumpah Hang Nadim. Silakan, dipersilakan dengan segala hormatnya. Pak Yahya tak ada ini. Tak nampak. terus diri. Kita sama-sama lagu kebangsaan. Cari baju raja dilanggar toda bukan
disengaja sebab akal budak. Cari baju raja di langkah toda, bukan disengaja sebab akal budak. Cari baju raja di langkah toda, bukan disengaja sebab akal budak. Cari baju raja di langkah toda, bukan disengaja sebab akal budak. Extra bumi. Extra bumi. Orkestra bumi. Rembang malam. Seandainya pun di muara sungai Selat Singapura, di serapah cahaya bulan, jalur perak pecah seperti cermin di permukaan ombak. Suara lemas tersekat-sekat. Dirantai besi karat. Hancur dendam kesumat. Maka pada malam bulan purnama, aku bersumpah, kalau kau percaya Nadim itu budak yang pintar, janganlah kau percaya pada mitos atau legenda. Tidak juga Betari atau keramat. Berikan aku sepesalinan diraja yang sepatutnya menjadi milik aku. Tengkolok, keris, jembiak yang menaikkan martabat bangsaku. Cari baju raja di langgar toda, bukan disengaja sebab akal budak. Cari baju raja di langgar toda, bukan disengaja sebab akal budak. Cari baju raja di langgar toda, bukan disengaja sebab akal budak. Petaka siang, selakannya malam. Ombak bergelora. Oi, tidak melanggar Singapura. Pantai menjadi merah. Darah rakyat jelata. Pengorbanan taat setia. Tegak dengan nista. Pengorbanan sia-sia. Mayat Nadim sebiji benih yang menjadi pulau kasih. Maka pada malam bulan purnama, aku bersumpah, kalau kau percaya Nadim itu adalah kebijaksanaan, dengarkanlah deru ombak membawa kesedihan yang meminta selipat sirih dan seulas pinang jingga.
buat melindungi kanak-kanak sebaya dan sebangsa. Dosaku? Dosaku kerana memandai-mandai melebihi seorang raja. Menebang batang pisang jadi benteng, menggantikan tubuh badan jadi korban. Raja amat suka tak terhingga. Cari baju raja di Dilanggar toda, bukan disengaja sebab akal budak. Cari baju raja. Raja dilanggar toda, bukan disengaja sebab akal budak. Cari baju raja dilanggar toda, bukan disengaja sebab akal budak. Zaman bergilir kuasa. Kuasa lebih besar dari Nadim. Pintar, siasat, mengatasi kebijaksanaan. Pekat malam masih berpuaka. Terik siang menutup mata. Sejak keringat mentari. Sengsara pemerintah bermesyuarat. Istana pemerintah masih selamat. Menghukum dusta dan nista. Nadim masih bersumpah. Ombak pun pecah. Cungap suara samudra. Dendang rakyat setia. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Raja adil, Raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Antara taat setia dan kesetiaan, suara Nadim menjadi parodi. Cari baju raja dilanggar toda, bukan disengaja sebab akal budak. Cari baju raja dilanggar toda, bukan disengaja sebab akal budak. Cari baju raja dilanggar toda, bukan disengaja sebab akal budak. Ya. Cari baju raja dilanggar toda. Bukan disengaja. Sebab akal budak. Benar. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Terima kasih atas satu persembahan
khas gerak puisi oleh uh, kumpulan Anjung Satria Budaya yang melakonkan suatu cerita tentang Sumpah Hang Nadim. Mungkin teman-teman yang dari Indonesia mungkin kurang tahu tentang siapa Hang Nadim itu. Yang dengan hang tuah ya, Cikgu? Uh, bukan. Bukan. Hang Nadim ini kira-kira nanti saya minta ahlinya untuk sampaikan ya. Kira-kira Hang Nadim ini seorang anak kecil yang melawan raja dengan kebijaksanaannya. Mungkin saya minta Pak Hamid Ismail untuk ceritakan sedikit tentang Hang Nadim untuk teman-teman kita dari Indonesia dan Malaysia. Silakan Pak Hamid, siapa itu Hang Nadim sebenarnya dan apakah sumpah yang diterimanya? Silakan sebentar. Ya. Ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para sahabat penulis-penulis yang berada di sini juga berada di Indonesia sana, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, saya diminta untuk memberikan sedikit penerangan tentang sajak Hang Nadim tu. Sebenarnya apa yang saya amat tertarik dengan watak Hang Nadim itu ialah seorang kanak-kanak yang cerdik. Jadi pada zaman pemerintahan Sultan dulu, kepandaiannya merupakan banyak cemburu, rasa cemburu pada di kalangan pembesar-pembesar di raja itu. Jadi itu satu bersikap yang saya rasa kita harus ubah lah. Kita harus ubah kenapa kita harus berasa cemburu tentang kepandaian, tentang apa-apalah. Jadi bila seorang budak tu sudah nampak kepandaian dan seharusnya kita angkat budak tu, kita pelihara budak tu, kita majukan lagi. Tapi oleh kerana sikap zaman dulu, oleh kerana cemburu akan kepandaian orang lain, mungkin dia akan mengatasi kita. Jadi ada rasa macam sikap yang tidak baik lah. Jadi sajak ini saya tulis semula supaya menimbulkan rasa kesedaran di kalangan kita, supaya kita seharusnya jangan rasa cemburu tentang kepandaian yang ada pada orang lain. Kita harus pupuk, kita harus bela dia, kita harus berikan kemudahan supaya dia maju jaya. Itu sajalah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Hamid Ismail yang telah menerangkan sedikit untuk teman-teman kita semua yang dari Indonesia dan juga dari Malaysia tentang siapa Hang Nadim itu. Ya, terima kasih Pak Hamid Ismail. Pak Hamid Ismail merupakan seorang penulis skrip di TV, ya, dan juga beliau juga penulis puisi, penulis skrip lakonan dan sebagainya. Memang seorang yang cukup layak menceritakan tentang siapa Hang Nadim itu. Beliau sendiri yang menulis cerita tadi, lakonan tadi oleh teman-teman kita dari Astrea. Okey, selanjutnya kita ada titipan video dari cuba saya fikirkan lengkap dengan gelarnya sekali ya. Profesor Datuk Seri Senator Awang Sarian. Lengkap tak ya? Mungkin sudah lengkap.
beliau pernah datang ke sini ya, beri ceramah untuk anak-anak, pelajar-pelajar bahasa Melayu yang dari golongan bukan Melayu, yang orang-orang Tionghoa, orang India. Jadi beliau pernah datang ke sini juga. Jadi dan beliau titip satu video untuk kita saksikan karena beliau tidak dapat datang pada hari ini. Dan memang saya lihat beliau memang sering menyokong acara-acara kami semua, terutama yang di Singapura. Walaupun beliau seorang orang Malaysia, orang tokoh bahasa, tokoh sastra di Malaysia yang paling terkenal lah kalau menurut saya. Hingga sekarang beliau mewakili tentang bahasa sastra di Dewan Negara di Malaysia. Jadi tunggu sebentar. Selanjutnya setelah itu kita akan mempersilakan seorang profesor juga, profesor muda, saudara Profesor Ahmad Taufik. Saudara Ahmad Taufik, seorang profesor muda yang aktif di sini, pernah ke Singapura, ke Malaysia untuk menyampaikan sastra, puisi-puisi, ceramah dan sebagainya. Dan baru-baru ini beliau diangkat menjadi guru besar di Universitas Jember, Jawa Timur. Ya, jadi standby dulu, Pak Taufik, Profesor Taufik. Kita lihat yang satu ini. Merdeka. Bunga merdeka yang dahulu kau hidu harumnya itu, masihkah di tanganmu atau telah jatuh ke tanah tidak kau pandang lagi? Pohonnya yang mendewasa, subur dan menaungi kita, berdasawarsa lamanya, adakah masih terus kau baca? Atau telah kau lupakan karena tapi serakah menerima tidak semestinya memberi, hidup nafsu-nafsi karena katamu kubur sendiri-sendiri. Maka jika pohon berjasa itu dimakan anai-anai, mungkinkah kau biarkan sahaja selama buahnya dapat kau tuai? Haramlah hukumnya kau makan buah yang pohonnya kau abaikan, menjadi darah dan daging yang kotor, tiada barakah padanya. Kepada yang masih bermaruah dan tahu akan arti amanah, kita pupuk pohon merdeka, kerana justru disinilah bersemi cinta yang abadi dan murni. Tempat kita mendapat pelbagai nikmat dan sewajarnya tempat kita berbakti dan terus berkhidmat. Demikianlah saja. Itulah saya. Dan ada beberapa saja lagi yang saya nukilkan untuk mereka, tapi biarlah pada waktu lain saya sampaikan, insyaAllah. Demikian sekuntum sajak yang disampaikan oleh Profesor Datuk Seri Senator Awang Sarian. Saya terbiasa panggil beliau Tuan Profesor saja. Kerana waktu saya kenal beliau pun, beliau belum dapat gelar Datuk pun. Jadi saya panggil Tuan Profesor saja. Tapi sampai sekarang pun saya panggil Tuan Profesor, cukuplah. Beliau memang tak terlalu
memperhitungkan gelar. Panggilan. Ya, ya, demikian rendah diri ya seorang yang walaupun dalam 3 minggu lalu saya ke Kuala Lumpur jumpa beliau di Dewan Negara. Kebetulan saya mau wawancara beliau. Jadi saya ke sana sempat jumpa beliau dan cukup banyak memberi dorongan dan kerjasama. Selanjutnya kami mengundang atau mempersilakan Tuan Profesor Ahmad Taufik dari Universitas Jember, Jawa Timur. Tapi sebelumnya kami minta Tuan Profesor cerita sedikit, perkenalkan diri dan juga puisi apa yang mau disampaikan dan sedikit penerangan. Silakan Tuan Profesor. Baik, terima kasih Tuan Yahya Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bini'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, salam takdim semuanya para penyair Nusantara. Ada Tuan Yahya Hamid, sebagian sudah saya kenal, ada Bu Lili Multatuliana, ya. Salam kenal bagi yang belum kenal. Kenalkan saya Ahmad Taufik, biasa dipanggil Taufik gitu kan ya. Biasa kumpul dengan Bu Lili di forum Nemera itu kan ya. Saya kenal Bu Lili sejak 2014 di Kuala Lumpur, meskipun sama-sama dari Indonesia, kenalnya dari Kuala Lumpur ya. Pada saat agenda Nusantara Melayu Raya. Okay. Juga pertama kali saya kenal Tuan Yahya Hamid sekitar tahun 2016 juga di Kuala Lumpur ya, dalam forum di Kuala Lumpur ya, forum Nemera. Nah, Bapak Ibu, Tuan yang saya hormati, selain aktif di Nemera sebelumnya, saya juga membina atau aktif di Forum Sastra Timur Jawa yang 2 periode terakhir tahun 2023 kami menyelenggarakan pertemuan penyair serumpun gitu ya, yang meliputi Indonesia, Singapura, ya, Malaysia, Brunei, Patani, ya, kemudian Timor Leste. Ya, kami ajak juga Timor Leste menjadi bagian dari persaudaraan tanah serumpun. Dan ini kemudian dilanjutkan tahun 2025 yang dilaksanakan di Jember. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar sebagai satu forum silaturahim gitu ya, untuk mempertemukan ya para penyair Nusantara, dan ini perlu kita tumbuhkan terus, kita gaungkan terus supaya ide-ide cemerlang, persemaian gagasan, penyairan di Forum Nusantara ini gitu ya, terus tumbuh. Termasuk hari ini saya berucap terima kasih kepada Tuan Yahya Hamid ya dari Persada Org ya, yang mengundang saya ya, menjemput saya menjadi bagian dari forum hari ini ya, yaitu memperingati Bulan Merdeka ya, demi tanah airku. Mohon izin Puan dan Tuan, saya akan membacakan satu puisi ya, kemerdekaan ini yang baru saja pagi tadi saya tulis, mohon izin. Kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini adalah tanah retak yang terbakar, yang setiap abu dan asapnya menyesaki dada. Kemerdekaan ini adalah hutan-hutan yang terampas dan penghuninya menjadi terbuang dari rumahnya. Kemerdekaan ini adalah petani yang kehilangan sepetak demi sepetak sawahnya. Kemerdekaan ini adalah ketika para buruh selalu unjuk rasa untuk menuntut perbaikan nasibnya. Kemerdekaan ini
adalah ketika para guru masih kesulitan bayar kebutuhan anak-anaknya. Kemerdekaan ini adalah ketika kota-kota mempertontonkan kemilau gelandangan di pojok-pojok rimbanya. Kemerdekaan ini adalah kemerdekaan kata kita engkilangan katanya. Kemerdekaan ini adalah setiap kata yang tak pernah terucapkan karena ia telah terampas nuraninya. Kemerdekaan ini adalah setiap tetes air mata yang selalu tumpah, mengalir menjadi oase jiwa pada Tuhannya. Lantas, karena kita merdeka, kemerdekaan ini untuk siapa? Jember, 22 Agustus 2026. Terima kasih Tuan Yahya Hamid dan semua para penyair. Allahumma muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Saya kembalikan lagi pada Tuan Yahya Hamid. Terima kasih Tuan Profesor Tuan Profesor Ahmad Taufik yang sudi bergabung dengan kita semua, dan juga suatu puisi yang bersemangat kemerdekaan meskipun baru saja ditulis, tapi tetap jiwanya, jiwa perjuangan itu tetap ada. Terima kasih. Tapi kata-katanya itu memang jelas mencerminkan perjuangan, nasib orang susah sebelum merdeka, ya, yang dicuri tanahnya petak demi petak. Ya, teringat juga saya yang sedang terjadi di Timur Tengah, ya. Jadi terima kasih Tuan, semoga nanti kita dapat bergabung lagi di acara-acara berikutnya. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan acara pada siang berbahagia ini dengan mempersilakan sekali lagi Tuan Hamid Ismail untuk menyampaikan puisi beliau. Tolong minta perkenalkan diri dan juga cerita sedikit tentang puisi yang akan disampaikan. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali. Alhamdulillah. Hari ini kita di Singapura masih lagi memperingati Hari Kebangsaan. Begitu juga di Indonesia dan juga di Malaysia. Sajak yang saya akan bacakan ini sebenarnya saya sudah tulis lebih kurang 5 tahun dahulu. 5 tahun dahulu. Jadi setiap hari kemerdekaan, sajak ini saya rasa harus diperingatkan semula lah. Ya. Jadi saya beri tajuknya sajak kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mengingati semula bagai buah pulang ke tangkai, manisnya wajah anak-anak watan, bagai harum kembang terungkai, menyimbah keringat para pejuang. Hari ini hari yang menghitung sejarah, waktu yang membalut peristiwa, kita memandang bulan impian, tidak lagi retak-retak penjara yang lumat bersama malam. Kita memandang bintang harapan. Tiada lagi sisa-sisa penjajah yang hilang di telan zaman.
hari ini patut diingati semula. Bagai hidup kembali bebas, menabur kasih masa lalu, bagai tanah tak berbatas, bercambah cinta bukan sembilu. Hari ini kita mengingati semula kebebasan minda, jiwa, dan raga yang menjadi milik kita bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Hamid Ismail yang telah menyampaikan puisi beliau. Kami pada tanggal 9 Agustus yang lalu kami merayakan Hari Kebangsaan. Kami panggil Hari Kebangsaan. Dan tanggal 17 yang baru lalu Indonesia merayakan Hari Kebangsaan. Dan tanggal 31 akan datang Malaysia pula yang akan merayakan Hari Kemerdekaan. Jadi semangat merdeka di hati-hati kita ini harus kita pertahankan, perjuangkan terus. Jadi kita selanjutnya, coba saya lihat, Dr. Zainatul Syuhaida belum sampai. Jadi kita lanjutkan dengan Tuan Dr. Mursyid Al-Bintani. Beliau seorang dosen atau pensyarah Universitas Riau, Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekanbaru. Jadi dengan segala hormatnya kami mempersilakan Tuan Dr. Mursyid Al-Bintani untuk menyampaikan atau memperkenalkan diri dulu, lepas itu menyampaikan puisi beliau. Dr. Mursyid salah satu teman-teman yang banyak sudah lama mengikuti acara-acara yang saya selenggarakan. Terima kasih Dr. Mursyid dan teman-teman dari Riau, Pekanbaru. Sangat saya menghargainya. Ini yang bikin kita di Singapura bersemangat karena teman-teman kita di luar sana tetap memberi dorongan, sokongan, motivasi. Jadi silakan Tuan Dr. Mursyid untuk perkenalkan diri dan menyampaikan puisi Tuan. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Hamid. Saya selalu memanggilnya Cikgu Yahya. Saya mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman atau sahabat-sahabat dalam pertemuan yang kedua kalau tidak salah tadi Cikgu Yahya ya. Saya memang selalu mendapat tempat, tapi saya mendapat tempat ini pertama ada sejarahnya Cikgu Yahya. Karena ditemani dengan dua kakanda saya atau abangda saya, yaitu Bang Kazaini dan Bang Mustamil Talib, saya selalu memanggilnya. Dengan adanya acara ini dan Cikgu selalu mengundang saya ucapkan terima kasih. Bersastra sebenarnya sebagian dari hobi sekalian. Terkhusus nih untuk Prof. Taufik tadi yang luar biasa sajaknya. Kemudian Bu Lili yang selalu hadir, Bu Dokter dari Unpas, Bu siapa nih Bu Panca, selalu hadir di sini. Terima kasih. Saya akan, Bu Dokter,
Saya akan membacakan satu puisi nih. Puisinya sudah atau sajak lah, sajaknya sudah lama, tetapi masih konteks dan aktual terkini. Judulnya Undur-undur. Teristimewa kepada orang yang tak berundur. Nah, jadi bukan mau mencari 100 juta yang sudah hampir 2 miliar pengumuman terakhir. Kalau Undur-undur. tidak salah, tadi pengumumannya hampir 3 miliar kalau tidak Iya, salah. iya, iya. Ya, sebelum sajak dibacakan, satu pantun dulu, Cikgu Yaya dan untuk sahabat-sahabat sastrawan sekalian. Mengail udang di ujung tanjung, obat hati 5 perkara. Deklamasi puisi langit dijunjung, harlah kemerdekaan 3 negara. Undur, undur, teristimewa kepada orang yang tak berundur. Undur, undur, tak boleh maju. Kalau maju, bukanlah undur. Undur di awal, undur di tengah, undur di akhir, jadilah undur, undur. Undur di awal bermakna mengerti, tahu diri. Undur di tengah namanya introspeksi. Undur di akhir malu hati. Undur, undur, simbol negeri. Sebagai petuah dijadikan pegangan. 5 tahun sekali pilih pengganti. 5 tahun setelahnya tambah periode. Pijakan konstitusi haram untuk yang ketiga. Itulah pertanda undur sebagai bukti. Pelanggar konstitusi, tahulah diri. Undur, undur, tak mau maju. Undur, undur, tak maju mundur. Undur, undur, mundurlah sebelum diundurkan. Kan baru 22 Agustus 2026. Iya. Makasih Cikgu, tapi sebelumnya diakhiri ada satu pantun penutup nih. Hari kemerdekaan 3 negara diraihkan hikmah berulang kali. Sabas kepada pengasas acara. Semoga ke depan bersua kembali. Demikian sekalian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikembalikan kepada Kembali. Cikgu Yahya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mursyid atas kesudiannya bergabung dengan kami di sini, kita semua. Jadi terima kasih sekali lagi. Kita diberi kesempatan untuk mendengar puisi-puisi, kata-kata hikmah dari orang yang hebat-hebat semuanya ya. Profesor aja ada berapa? Dokter lagi, ya. Ada lagi tuh. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bergabung dengan kami. Kami ini negara kecil, jadi dapat sokongan, dorongan atau motivasi dari teman-teman dari negara yang besar di keliling kami itu memberi semangat. Terima kasih Dr. Mursyid. Ya, kita akan lanjutkan dengan Puan Rismala Sari. Juga banyak menyokong kami dalam acara-acara puisi. Sebenarnya ini kali kedua untuk puisi Bulan Merdeka. Tapi kami ada lain-lain lagi acara puisi, iaitu Lentera Puisi sudah sampai siri ke-7. Ya, itu mungkin akan dilanjutkan lagi. Dan juga ada kalau bulan Ramadan biasa kami adakan satu puisi ilahiyah. Itu sempena bulan Ramadan. Jadi jadi teman-teman kami seperti Dr. Mursyid, Puan Rismala Sari itu, dan Puan Lili dan lain-lain semuanya sering bergabung. Jadi walaupun kita jauh
di kejauhan, ya, tapi hati tetap dekat dan sering berjumpa di alam maya. Terima kasih semuanya dan kami mempersilakan Puan Rismalasari yang menetap di Bogor, ya, masih di Bogor, ya, Puan? Masih, ya? masih. Masih di Bogor. Indah Bogor tuh, ya. Taman Kota Bunga, ya. Dan dingin cuacanya. Baru kami ke sana bulan Desember tahun lalu. Sering Atau hujan ya. sebelumnya. Saya Bogor. Sering hujan, ya. Ya. Tapi enak, makannya pun selera. Silakan Puan perkenalkan diri dan juga menyampaikan puisi Puan. Silakan Puan Rismalasari. Ya, terima kasih atas kesempatannya buat tuan rumah Pak Cikgu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua dari 3 negara, khususnya pemuisi-pemuisi dari Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya Cikgu Yahya. Karena mungkin kalau dengan Cikgu saya suka ikut lentera puisi, ada tadi puisi ilahiyah, alhamdulillah udah ikut. Nih sekarang yang kemerdekaan juga insya Allah ikut meramaikan acara-acara dari Cikgu Yahya. Dan ini juga ada teman-teman yang sebenarnya dari Bogor juga Bu Lili sekarang pindah dari Jakarta ke Bogor, ini juga jadi deket nih. Iya Bu Lili, apa kabar? Pak Ahmad, Bu Eka, ada juga dari Baik. tetangga, apa kabar teman? Bu Rismala, suara saya jelas nggak? Iya, jelas. Terima Iya, kasih. di Kedung, Bu Irma, Pak Muhid tadi, Pak Harlin ya. Iya, alhamdulillah semua sehat semua ya. Semoga Allah kasih berkah pada kita semua. Sehingga kita bisa Alhamdulillah. acaranya Cikgu Yahya ini dengan membacakan puisi. Semoga berkenan. Saya di Kabupaten Bogor ini sebenarnya profesinya itu sebagai kepala sekolah di SMP ya, di high school. Dan juga karena suka dan penggemar dari puisi serta berkarya puisi, jadilah penikmat puisi. Dan tentunya ini semoga berharap dari apa yang nanti saya bacakan menjadi bagian mungkin kreativitas dari teman-teman. Kalau aktivitas komunitas puisi atau sastra ini ada teman-temannya Bu Risa Curia tuh ada dari Perempuan Penyair Indonesia PPI ya, yang ketuanya Bu Kuni ya Bu Risa ya, ya ada juga Bu Kedum nih dari Peruas juga ya Bu ya, dari Peruas dengan Pak biasa tuh Datu Asnur. Iya, semoga semuanya sehat selalu dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Perkenankan saya membacakan satu puisi dulu untuk memeriahkan acara ini, berjudul Bahasa Menjaga Bangsa. Karya saya Rismalasari. Le 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 du. Le 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 du. Le 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 du. Bahasa lahir dari jiwa yang merdeka, mengalir dalam tutur penuh makna. Dari setiap kata terpatri rasa, cermin bangsa yang luhur budayanya. Bahasa bukan sekedar suara, ya nafas sejarah yang terjaga. Mengikat kita dalam satu rasa, meski berbeda, tetap satu cita. Dari bahasa
tumbuh kebanggaan, menjadi identitas dalam peradaban, tak lekang oleh zaman yang berjalan, tetap kokoh dalam arus perubahan. Mari rawat bahasa penuh cinta, agar tak hilang ditelan dunia. Karena bangsa besar yang berjaya terlihat dari bahasanya yang mulia. Bogor, 4 Mei 2026. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rismalasari, Puan Rismalasari. Kita gimana ya? Standardization apa? Kita Standarisasi. Standarisasi, ya. standarisasikan. Tadi yang laki-laki tuan, yang perempuan puan. Jadi ya terima kasih Puan Rismalasari atas sambutannya, memberi sokongan pada kami. Terima kasih banyak dan teman-teman juga di sana. Dan ini seorang ini yang saya harus beri sedikit, bukan sedikit ya, banyak penghargaan, ialah Puan Lili Siti Multatuliana Sultan Iskandar dari Bogor. Ya, beri tepukan. Nanti saya ceritakan. Puan Lili seorang yang banyak menyokong saya, banyak memperkenalkan saya dengan teman-teman di Indonesia. Banyak lagi sebenarnya, mungkin tak muat katanya ya Zoom-nya. Kebetulan juga kata Bu Lili hari ini ada acara di mana? Di Jakarta ya. Ya, ada acara juga. Jadi ya di mana? Di Taman Ismail Marzuki. Oh, Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Jadi ada acara situ juga. Jadi tapi masih ya Indonesia kan luas ya, 280 juta ya. Jadi yang ada ke Taman Marzuki, tapi masih ada yang sempat ke sini. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada Puan Lili yang banyak membantu saya dan juga memberi sokongan pada acara-acara kami. Jadi silakan perkenalkan diri Puan dan nyampaikan deklamasi puisi Puan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yahya Hamid. Saya biasa memanggil Cigu Yahya, yang saya kenal sejak tahun 2013 mungkin ya. Dari pertama, awal-awalnya itu saya diundang ke Singapura. Maaf teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Bu. Jelas, Bu Lili. Dengar Pak Lili, Ibu Lili. Sebenarnya ada masalah. Iya, saya biasanya diundang ke Singapura, lagi nunggu-nunggu nih mau diundang lagi. Iya, saya biasanya juga bertemu dengan yang dari Pekanbaru ya, Mustamir Talib, tapi Pak Muhid nih belum pernah jumpa ya secara tatap muka. Kedum, nah ini Di juga Singapura udah. sama di ke Singapura. Kita pernah jalan-jalan, Pak Ahmad Taufik apalagi sering kami selalu jadi saya sebut satu-satu ngobrol ya Pak. Pak Cigu nggak apa-apa ya. Pak Ahmad Taufik juga sering pernah mengadakan acara dan saya ke Jember. Kemudian, nah Ibu Panca, selamat salam kenal ya. Sama-sama Bu Lili saya. Ibu Irma juga salam kenal. Ibu Ekawati. Salam kenal Ibu. Dulu pernah jumpa di Singapura. Arifin, Pak Sarifudin Arifin, saya memanggilnya Daif. Mana Daif suaranya? Ya, ada.
Ada katanya suaranya. Dengar nggak suara Kemudian, saya? Bang, ya, gimana kabarnya Bang? Waduh, iya nih Dengar nggak nggak pernah suara saya? ketemu. Ini. Tuh, Cikgu udah pada kangen nih mau ketemu di Singapura. sudah berapa Ya, cucunya nih? oke. Boleh. Kapan di Singapura? Semoga Singapura lagi. Iya di Singapura lagi ya Cikgu diundang kita nih. Kemudian Bang Kaza ini juga di Singapura ya kita ketemunya. Mbak Rintis nih gimana Mbak Rintis udah bisa ya? Ini Sudah teman bisa, saya Ibu. ini. Terima kasih. Ini Mbak Rintis Mulya, aktivis Taman Ismail Marzuki. Dulu ininya Hari Puisi Indonesia nih. Padahal sekarang ada acara di tim Taman Ismail Marzuki, tapi dia memilih ke Betul. sini. Begitu Cigu Iya. ya. Kemudian Risa Juriak juga. Mbak Risa juga aktivis tim Halo, nih. Bunda. Sekarang di sini. Kemudian siapa lagi nih? Saya sebut satu-satu ya di absen. Habis kangen, sering ketemu. Kemudian, Harley Leo. Aduh, Harley Leo, apa kabar? baik, Dari baik. Malasari teman saya, sama-sama dari Bogor. Sekarang punya teman saya kalau ke Jakarta, acara di Jakarta, Bogor deket Cigu Yahya. Kalau naik kereta aja cuma sejam. Dan keretanya udah mulai baik ya. Jadi kita jarang-jarang nyetir, dua-duanya nggak bisa nyetir ya. Bu Rismalas bisa sih, cuman dia nggak berani lah jauh-jauh. Kita suka naik kereta. Kemudian siapa lagi nih? Ya Rohaidah Yon. Ini juga teman saya nih dari Malaysia. Udah yang lain lagi nggak ada ya, nggak ada videonya jadi udah nggak ada adsense. Saya mulai baca puisi aja ya. Saya sekarang tinggal di Bogor tapi masih aktif di tim ya di Jakarta selalu saya datang. Hari ini sebetulnya ada acara itu pedang undang. Itu Helvitiana yang punya grup Poppy. Ya, Helvidiana punya grup namanya Poppy. Kemudian mengundang saya sebetulnya untuk hadir Helvitiana itu bersama Dek Kemalawati, Fatin dan itu satu lagi jadi lupa terus saya curiat yang tahu juga. Devi, Bu. Devi ya Devi. Mbak Devi jadi lupa. Iya ada acara yang ngundang Dek Kemalawati juga ngundang. Ya saya sudah berjanji dengan Pak Yahya. Cigu Yahya. Kadang-kadang Pak Yahya juga sebetulnya Tuan ya. Tuan Yahya. Kalau di Melayu, di Singapura dan Malaysia itu pakai Tuan. Oke, saya bacakan puisi saya ya. Saya belum membuat puisi. Saya akan membacakan hasil karya Bung Karno. Karena juga saya ingin menyatakan bahwa ternyata Bung Karno, Presiden RI pertama juga membuat puisi. Ya, judul Aku Melihat Indonesia. Kan saya bacakan. Aku melihat Indonesia. Karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar angin sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari jika aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia.
Jika aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, di tiap angin yang sepoi-sepoi. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa, matanya yang bersinar-sinar. Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Dari buku Bung Karno, dari Pemuda, halaman 68-107. Terima kasih. Ya, segitu saja ya dari saya. Mana Cigo? Ya, Tuan. Terima kasih nih. Masih Eh, hadir. Terima kasih Bu Lili. Semangat ya. Semangat Bung Karno masih tetap dipertahankan ya. Wah, saya pernah baca juga itu saja itu. Bagus, semangat. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Waktu saya pernah tinggal di Indonesia selama 6 tahun. Ada satu ketika tuh yang paling saya tidak akan lupa. Di tempat saya tinggal itu dengan teman-teman, ada acara hari ulang tahun, hari lahir oleh yang punya pemilik rumah itu. Jadi kami berkumpul anak-anak yang bersama-sama dengan bersemangat, semuanya bangun dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi saya pikir ya, acara bukan acara individu ya, bukan acara pemerintah atau acara apa besar, tapi acara private nih, tapi tetap dimulakan dengan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sinilah aku berdiri. Lagi apa? Dipandu Ibuku. Sampai di situ aja yang saya ingat. Tapi memang bersemangatlah. Semangat perjuangan. Ya, terima kasih. Memang orang Indonesia memang semangat perjuangannya kuat ya masih. Jadi terima kasih banyak. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita kenal-kenal dulu orang Singapura ya. Gimana? Setuju? Ya, setuju. Saya mau perkenalkan pertama Puan Tina Samad. Beliau seorang ketua di sini yang mengaturkan acara-acara kegiatan-kegiatan masyarakat Melayu di klub masyarakat ini. Silakan, ini dia. Silakan. Saya cakap omong sedikit. Ada yang baru jumpa. Ini ini Rutina Samad. Assalamualaikum semua. Apa khabar di sana semua? Waalaikumsalam. Ini semangat, betul-betul semangat berkobar-kobar kemerdekaan buat ketiga-tiga negara. Alhamdulillah, saya jadi lebih semangat dekat sini.
dengan kehadiran anda semua di sana, dengan kita dipimpin oleh Cikgu Yahya. Mudah-mudahan semua dipermudahkan dan dilancarkan acara kita pada hari ini ya. Amin. Terima Amin, kasih. amin. Sekarang Pak Ismail Sabtu pula, orang lama ini. Pak Ismail, mari kenal-kenal sama teman-teman dari Indonesia ini. Pak Ismail ini orang kuat di sini, tapi sudah ini Pak Ismail Sabtu, teman lama saya. Ya, saya perkenalkan nama saya Ismail. Sebenarnya saya adalah pengurusi di sini dulu, tapi selepas itu kita ada pengurusi baru, yaitu Puan Tina. Jadi dia yang meneruskan legasi kita. InsyaAllah dengan ada gabungan dengan semua negara, 3 negara, saya rasa kita akan bertambah lebih kuat untuk memajukan bahasa jiwa bangsa kita. Jadi saya mengucapkan maju jaya kepada dan pada sini Cikgu Hamid. Cikgu Yahya Hamid. Saya memang kenal dia memang lama. Kita sama-sama dalam mesra masa itu. Agak dah 20-30 tahun agaknya, agak lama. Jadi kita kenal antara satu dengan lain dan kita kenal hati budi masing-masing. Jadi saya harap semuanya akan maju ke depan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Tuan Ismail. Siapa lagi saya mau undang sedikit lagi? Pak ini Ketua Satria, Pak Samsudin Said, silakan. Pak Samsudin Said ini seorang penulis sandiwara radio, TV dan sebagainya. Dan sekarang aktivis Astria, satu grup budaya di Singapura. Silakan Pak, perkenalkan diri. Salam merdeka buat semua teman-teman dari Indonesia, Malaysia dan Singapura. Mungkin ada yang kenal saya, Puan Lily, apa kabar ya? Dia merupakan orang yang membantu saya untuk membuat terjemahan puisi saya, Sepatu Mimpi, ya? Betul ya? Ya, terima kasih sudah mempercayakan saya menerjemahkan puisi Sepatu Mimpi. Ya, dan hari ini kita tidak bermimpi ya, kita bertemu dengan teman-teman dari seberang, juga Puan Rohaida dari Malaysia, lama tak ketemu, teman-teman lain juga, Tuan Syarifuddin Arifin, dan juga mungkin ramai lagi yang saya tak terlihat di sini. Salam perkenalan bagi yang tidak mengenali saya, dan salam silaturahmi berpanjangan daripada teman-teman yang mengenali saya, dan mudah-mudahan dengan adanya acara sedemikian kita dapat memupukkan lagi silaturahmi antara kita, insya-Allah dari masa ke semasa. Saya rasa itu je ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Samsudin Said. Okey, cuba sekali imbas ya. Kita scan. Ini audience kita yang kita nggak tahu. Yang itu Kita tak nampak tadi ada Katina ya. Ada Puan Hartinah Ahmad. Ya tuh. Puan Hartinah Ahmad, ada Bunda. Salam dari Padang. Waalaikumsalam. Syarifuddin. Ya. Puan Ihsan Ali juga ada Lili. di situ. Ya. Di sini memang ada aktivis sastra dan puisi. Terima kasih kita. Jadi kita lanjutkan ya. Okay.
Okey, kita lanjutkan. Saudara Khairul Fahmi sudah sampai belum? Belum Okey. Tuan Abdul Rahim Umar ada di sini? Ada. Ya, Pak Abdul Rahim masih kosong tu. Ya. Belum nampak wajah, belum kelihatan wajahnya, belum mandi Ya. Betul. Saya pun heran kenapa wajah saya tidak keluar. Oh, itu dia. Oh, itu Oh, belum sikat rambut kali ya. Wajah saya tepat tak, Cikgu? Saya nggak kelihatan nih wajah saya. Gimana sih? Cuma audio only dibilang. Oh, dia aduh. Tak Aduh, apa. gimana? Kita nikmati Bagaimana mau nikmati setting? Audio. Audio aja ya. Audio saja. Okey, Kenapa? silakan. Pak, Kenapa ya? Wajah saya tempat masalah tak, Pak teknik Cikgu? ya. Jadi Nggak bisa. Pak Cuma Abdul audio. Rahim Umar juga seorang guru bahasa yang menyampaikan bahasa kepada para pelajar yang bukan Melayu. Iya, Jadi betul. kita semacam jambatan. Kita berdakwah bahasa Iya, betul. pada yang Cuma belum masuk Melayu. belum masuk Melayu tapi tak tahu belum berkatan. Belum kata. Silakan Pak Rahim, silakan. Tapi wajah saya tak kelihatan ya. Tak apalah. Ya, boleh. Okey, saya dapat ini sebuah sajak dari mana saya tak tahu. Namanya Merdeka di Jiwa. Ya, halo. Ya, boleh saya mulakan? Terima kasih kepada teman-teman. Senang sekali dapat berjumpa di wadah ini. Okey, Merdeka di Jiwa. Mereka bukan sekadar laungan, bukan hanya kibaran bendera yang napas yang mengalir dalam darah. Ya, cinta yang tumbuh di tanah tercinta. Dari perjuangan para pendahulu, lahir sebuah bangsa bermaruah. Dengan air mata dan keringat, mereka membina sebuah sejarah. Hari ini kita berdiri teguh di bawah langit yang sama, berbeza wajah, bahasa dan budaya, namun satu jiwa, satu negara. Jangan biarkan merdeka terjual oleh tamak fitnah dan perpecahan. Jangan biarkan sejarah terpadam oleh lupa kepada pengorbanan. Mereka ialah amanah untuk kita wariskan kepada generasi, agar mereka mengenal erti kebebasan dan menjunjung tinggi harga diri. Wahai tanah airku tercinta, kau bukan sekadar tempat berpijak, engkau rumah bagi sebuah bangsa yang ingin terus melangkah dan tegak. Selagi mentari menyinari bumi, selagi doa bergema di hati, akan kami pertahankan kemerdekaan ini. Bukan hanya di bibir, tetapi hidup di dalam jiwa. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdekalah jiwa kita selama-lamanya dari penjajah yang rakus dengan harta kekayaan kita. Merdeka. Itu yang kita harus pertahankan. Ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Yahya Hamid yang telah Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Rahim yang selalu tanpa ragu-ragu menerima undangan saya. Terima kasih dan salam buat Ibu Yuli ya. Oh ya, terima kasih. Saya baru pulang dari Jakarta. Oh ya, Ibu Yuli tak suka baca deklamasi puisi ya? Nggak tahu itu dia.
Okey, salam. Ya, Okey, ya, terima insya Allah. kasih. Insya Jumpa Allah lagi saya, Pak saya Pak Rahim. sampaikan. Ya, Waalaikumsalam. Salam terima juga kasih. pada teman-teman, pada Ibu Lili. Oh Ibu ya, Lili dengar okey. saya nggak? Kedah. Ibu Kan saya dapat titipannya tu. ya. Ibu Lili. Okey. Kita lanjutkan dengan Puan dari Malaysia, Puan Rohaida Yun. Sudah siap Puan? Puan Rohaida? Puan Rohaida pun dah banyak kali ikut acara kami ya. Silakan perkenalkan diri anda dan diri Puan dan juga terangkan sedikit tentang puisi dan silakan deklamasi puisi. Silakan. Foto saya keluar tak? Tadi saya tukar komputer. Oh sudah keluar. Sudah, Dapat telefon kan belakangnya apa tulis apa? Talibun. Oh, sebab hari tu mesyuarat Talibun, jadi tak sempat nak buang dia punya latar dia. Dengan Datuk Azrizal. Oh, Datuk Azrizal. Mesyuarat hari tu dengan Datuk Azrizal tentang Talibun. Bukan Taliban ya? Bukan. Bukan. Itu Talibun. Talibun, puisi. Talibun ada 6 baris. Puisi tradisional. Ya, puisi itu pantun ada 6 baris. 3 pembayang, 3 bermaksud. 3, ya. Jadi jumpa Datuk Azrizal di mana? Di Jakarta atau di Kuala Lumpur atau di mana? Atau di Maya aja? Saya selalu jumpa Datuk Azrizal sebab setiap kali ada pelancaran buku pada bulan 12 Disember, saya akan ikuti program tu sebab saya editor untuk bahagian pelajar. Oh, begitu. Peringkat ASEAN. Jadi selalu berurusan dengan Datuk Azrizal. Baru-baru ini saya dengar kabar, saya lihat di Facebook juga, Datuk Azrizal agak uzur dah sembuh. Kelihatan dah sembuh ya. Tak pasti sebab beberapa hari lalu saya berhubung dengannya di telefon. Saya tak tahu yang dia tak sihat. Jadi saya tidak dia selalu menghubungi saya nak tahu tentang Talibun kategori pelajar ni ramai tak penyertaan. Macam tahun lepas saya dapat 800 orang. Wah, ramai betul. 800. Tahun ni kalau boleh ramai jugalah. Jadi saya akan mendeklamasi sajak berdasarkan buku Atma Berdaulat. Atma Berdaulat. Buku ni baru dilancarkan di Pesta Buku Antarabangsa baru-baru ni di Kuala Lumpur. Oh gitu. Asma Berdaulat. Atma itu nama ya. Atma ni jiwa. Sukma. Jiwa, Sukma. Sukma. ATMA. Asmaul Husna. Itu nama-nama Tuhan. Nama Tuhan. Ini ATMA. Atma ni sama dengan jiwa, sama dengan Sukma. Oh begitu. Atma Berdaulat. Jadi mana jiwa kita mesti jiwa yang berdaulat. Berdaulat. Yes. Ya. Okey, baik. Silakan Puan. Ini tanah sakral yang telah lama berdaulat. Tanah yang ku genggam penuh kasih. Kesetiaan menjadi benteng peneguh hasrat. Jangan ada sesiapa menumpah dakwat khianat. Menconteng fitnah di wajah nusa tercinta. Api curiga yang menyalakan adu domba. Lidah yang sentiasa melafaz sengketa membakar persaudaraan. Sehingga semua menjadi lawan. Jangan pudarkan kegemilangan maruah nusa dengan tangan yang menghulur dan menadah rasuah. Jangan pudarkan kegemilangan tanah pusaka dengan kaki yang melangkah menuju ketidakadilan. Jangan pudarkan kegemilangan kedaulatan bangsa dengan hati menjadi gelap diselimuti kabus ketamakan. Jangan ada jari menunding tuduhan sehingga jumantara kegelapan ditutupi awan kepalsuan. Wahai anak-anak pewaris
penerus kepimpinan yang memikul amanah bangsa di bahu kesetiaan. Jati diri adalah perisai menangkis ketidakjujuran. Mari tunaikan wa'adat demi menebus marwah pertiwi. Kita laung sumpah setia di seluruh jagat raya. Kita palu perjuangan demi buktikan kecintaan agar gemanya menyentak mereka yang alpa. Bangkitlah anak-anak generasi murba perkasa, pertahan tiang kedaulatan di singgasana merdeka. Jangan biarkan bara cita-cita menjadi debu. Di mindamu terletak arah masa hadapan. Engkaulah obor yang akan menyalakan zaman. Asal santan menjadi santan, asal minyak menjadi minyak. Kalaulah salah dalam buatan, saya memohon ampun berbanyak-banyak. Daun Queenie, daun selasih. Sampai di sini, terima kasih. Buat sahabat-sahabat, Encik Samsudin, Puan Lily dan juga semua yang berada di Singapura, Indonesia dan juga di mana juga berada. Salam persaudaraan dari saya, Roy Dahyon dari Malaysia. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Puan Rohaidah Yon. Sama-sama. Bagus puisi tadi ya. Di mana boleh kami beli buku tu? Saya ada beberapa naskah. Nanti mungkin boleh saya post. Oh, boleh nanti saya Aha. tulis ya. Iya. Itu saya pesan. Ya. Terima kasih. Okey, Terima kasih sama-sama. kerana menjemput saya. Kerana kalau ada masa ingin ke Singapura sama-sama Okey, mendeklamasi insyaAllah, sajak di sana. Allah. insyaAllah, insyaAllah. Okey, kita lanjutkan. Puan Zainatul Syuhaida ada? Dr. Aida ada? Tadi nampak sudah masuk, baru masuk ya. Okey. Boleh dengar suara Doktor, saya? Doktor saya boleh, cuma agak foto gambarnya agak miring, enggak dia vertikal, enggak horizontal dia. Mungkin bisa kameranya bisa diputar. Okey, Dr. Aida sudah siap mau ke Baluan tadi terlepas itu gilirannya. Jadi kalau sudah siap kita boleh deklamasi puisi sekarang. Terima kasih. Terima Okey. kasih. Apa khabar Singapura? Dr. Aida ini Dr. Zainatul Syuhaida, panggilnya Dr. Aida. Beliau seorang pensyarah atau dosen di UiTM, University Teknologi Mara di Shah Alam. Dan seorang aktivis budaya di Malaysia juga, dan juga aktif bersama kami. Silakan Dr. Aida perkenalkan Terima diri kasih Tuan Puan. Baik. Dan Apa khabar Singapura dan semua pemuisi-pemuisi seluruh dunia? Boleh dengar suara saya Tuan Yahya? Dengar. Ya. Saya sebenarnya di Art Gallery hari ini juga membacakan sajak berkenaan puisi kemerdekaan, dan pada hari ini saya bawa daripada Art Gallery Publica di Kuala Lumpur untuk anda semua. Terimalah, merdekakah kita? Kulihat anak-anak yang sedang bermain berteriak, merdeka, merdeka, merdeka. Kulihat bendera negaraku berkibar pada bangunan dan kereta. Pesta tahun kemerdekaan penuh meriah bergemerlapan. Anak-anak hijau pengalaman, kosong dada sejarah. Bangsa warisan tidak kenal rupa erti sejarah. Sejarah itu kekal berzaman, tapi mereka yang mencuri kesempatan, cuba mereka reka sejarah sendiri.
untuk menutup sejarah Senggoti. Merdekakah kita bila agama kita dipermainkan dan dihina? Merdekakah kita bila hak milik tanah warisan sudah tiada? Merdekakah kita bila hak-hak istimewa kita dipersendat? Merdekakah kita bila raja-raja kita diderhakai dan dikeji? Merdeka, merdeka, merdeka. Merdekakah kita bila bangsa kita masih di tahap rendah ekonomi? Merdekakah kita bila kuasa minoriti mengatasi majoriti? Merdekakah kita bila bahasa kebangsaan dikuis ke tepi, bahasa asing dijulang tinggi? Merdekakah kita bila ramai pendatang memenuhi ruang dan anak jati ditolak keluar padang? Merdekakah kita bila bangsa kita juga dikatakan pendatang? Merdekakah kita bila kontrak sosial capai kemerdekaan dipersoalkan? Merdekakah kita bila tulisan Jawi ibunda dihapuskan? Tiba-tiba, kulihat wajah merdeka yang kusam dan kusut, tubuh mereka tidak lagi bernyawa, tidak lagi bermaya. Jiwa mereka lemah, goyah. Merdeka itu telah hilang kemerdekaannya. Dan kemerdekaan telah dirampas dalam diam pusaka tinggalan nenek moyang. Bagi seorang yang bernama Peribumi yang merempat di bumi sendiri. Sekian dari saya, karya Wan Razuha, Pemusi. Terima kasih Singapura. Salam kemerdekaan kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Merdeka tapi merempat di bumi Merdeka. sendiri. Ya, terima kasih Dr. Aida. Semangat ya. Sebenarnya ya banyak memang kenyataannya begitu demikian ya. Ya. Tapi apa yang harus kita lakukan itu persoalannya ya. Okey, kita lanjutkan dengan sebentar ya. Okey. 3 berturut-turut dari satu organisasi universitas Universitas Pasundan Bandung. Kita ada 3 pesertanya yang pernah ke Singapura. Yang pertama Puan Dr. Panca Pertiwi. Ya, Ya, sudah siap Dr. insyaAllah. Panca Pertiwi ya. Bismillah. Terus kita ada juga Dr. Titin Mulyati dan diikuti dengan Dr. Irma Rahmawati. Ketiga-tiganya dari Universitas Pasundan Bandung. Ya, Kita mula terima dengan kasih. Dr. Panca Pertiwi. Silakan Puan untuk perkenalkan diri dan juga baca puisinya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama salam kenal untuk semua yang hadir di sini dari Singapura, dari Malaysia dan Indonesia. Saya beserta Dinda Irma Rahmawati yang luar biasa sibuknya. Pak Yahya, saya tahun 2015 ya Bu Irma waktu itu datang ke Bapak ke Singapura di komunitas Fuchun. Alhamdulillah luar biasa, kesannya sangat baik. Saat itu kami membawa 30 mahasiswa S2 MPBSI Pasca Sarjana Unpas atas prakarsa Bu Irma. Terima kasih Bu Irma yang sampai saat ini terus memanjangkan silaturahmi dengan Cik Yu Yahya Hamid ini. Sahabat-sahabat semua,
Bu Irma izin kandamu lebih dulu ya. Saya akan membacakan puisi karya Fadly John yang mungkin saat itu beliau masih jadi aktivis, sekarang beliau jadi wakil menteri begitu ya. Rasanya sesuai dengan kondisi sekarang dan Jadi menteri. iya, betul Pak. Mohon doa juga untuk saudara-saudara kita di Kalimantan Barat, di Aceh dan NTT yang tentu saja menuju recovery yang tidak mudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi saudara-saudara kita semua. Saya akan membacakan bismillah. Untuk apa kita merdeka? Buah karya Fadly John. Untuk apa kita merdeka ketika rakyat tetap bergelimang kemiskinan, pengangguran menyergap hampir di setiap keluarga, kesenjangan makin menganga, dan korupsi bebas merajalela. Untuk apa kita merdeka? Mengorbankan jiwa dan raga sepanjang sejarah, dipenjara, disiksa, diasingkan, diplomasi, dan gerilya yang panjang. Air mata dan darah tak henti jatuh ke tanah kalau hanya berganti penjajah. Pidatomu Bung Karno masih terngiang, tapi kini menabrak tembok-tembok, mengalah. Pikiranmu Bung Hatta masih kubaca, jauh menembus zaman, tapi sekarang cita-citamu semakin karam. Perahu ini tak tentu akan kemana, berlayar di tengah gulita, terombang-ambing tanpa nakoda. Untuk apa kita merdeka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Dinda Irma. Silakan Dinda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Cikgu Yahya yang saya hormati dan juga rekan Ibu Dr. Panca Pertiwi dan semua sastrawan-sastrawan yang sangat hebat. Mungkin di sini saya perkenalkan diri, saya Irma Rahmawati, bersama-sama dengan Bu Panca. Saya juga daripada Universitas Pasundan. Ya, saya mengenal Pak Yahya sudah agak lama ya Pak ya. Pada waktu itu dibawa oleh ibu saya, Profesor Ailena, kepada pesadaku, dan sepanjang pesadaku Pak Cikgu Yahya terus memberikan kesempatan kepada kami, juga membawa kami berkenalan bahkan sampai ke Singapura ya, dan mudah-mudahan kerjasama ini dan silaturahmi ini akan terus berlangsung. Dan tidak seperti Bapak dan Ibu yang semuanya adalah sastrawan, sastrawati, mungkin saya bukan bagian dari itu. Malu juga sebetulnya saya berpuisi. Akan tetapi ya saya senang berpuisi dan izinkan saya membawakan sebuah karya Kiai Haji Mustafa Bisri yang biasa akrab dikenal sebagai Gusmus dengan berjudul Putra Putri Ibu Pertiwi. Saya mengenal puisi Gusmus ini sebetulnya sejak masih mahasiswa tahun 90-an. Sejak itu saya selalu membaca puisi beliau yang sangat berani di dalam bayangan saya untuk menggugah penguasa. Tidak dengan berteriak, tapi dengan cara yang santun, dan justru karena ini lebih menohok. Kritiknya datang lewat perumpamaan yang lembut,
lalu baru terasa perihnya beberapa saat kemudian. Dan puisi ini contohnya adalah Ibu Pertiwi yang digambarkan sebagai wanita yang tidak pernah berhenti melahirkan. Dari rahim yang sama, ada lahir pahlawan, tapi dari lahir yang sama juga, lahir bajingan. Keduanya ditaruh di dalam satu baris dengan irama yang sama, seolah wajar, tapi justru kesejajaran itulah yang menuduh. Dan Gusmus tidak menunjuk keluar, yang mengatakan bunga dan duri sama-sama tumbuh di taman yang sama-sama diasuh dengan mentari yang sama, dan tidak ada yang bisa merasa bersih. Ya, izinkan saya untuk membacakan puisi Gusmus. Putra Ibu Pertiwi. Bagai wanita yang tak berkabeh saja, Ibu Pertiwi terus melahirkan putra-putranya. Pahlawan-pahlawan bangsa dan patriot-patriot negara. Bunga-bunga kalian mengenalnya. Atau hanya mencium semerbaknya. Ada yang gugur gagah dalam gigih kemerdekaan perlawanan. Merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Beberapa kuntum dipetik bidadari sambil senyum. Membawanya ke surga, tinggalkan harum. Ada yang mujur menyaksikan hasil perjuangan. Tapi malang, tak tahan godaan. Jadi bajingan. Beberapa kelopak bunga ditenung. Angin kala berubah jadi duri-duri malam. Bagai wanita yang tak berkabeh saja, Ibu Pertiwi terus melahirkan putra-putranya. Pahlawan-pahlawan dan bajingan-bajingan bangsa di taman sari, bunga-bunga dan duri. Sama-sama diasuh mentari. Anehnya, yang mati tak takut mati, justru abadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Yahya atas perkenannya. Saya Masih harus tambahkan lagi, belajar. Ibu Irma ini adalah notaris kondang di Indonesia. Ya, Ibu Irma, saya Alhamdulillah. pun baru terbaca profilnya di Google. Ibu Irma ini bukan sembarang orang ya. Ya, betul. Seorang lawyer terkemuka di Indonesia juga di Malaysia, dan Betul. sudah tulis 100 Karya 100 paper karya ilmiah di tentang karya ilmiah tentang apa undang-undang lautan ya, ya, ada ya, kemaritiman beliau memang ahlinya. ahli undang-undang ya, pakar undang-undang. Amin. Orang saya juga Masih harus bertugas belajar, di Cik. Pasundan ya. Iya, betul. dengan Ketua Prodi Magister Kenotariatan. Oh ya, oke. Dan Bu Tapi Panca pun di Magister Sekretaris Prodi Magister Bahasa Indonesia. Kalau Bu Panca tepat. Oh iya. Luar biasa Bu Irma itu ya. Iya. Ya, Ciku ya. Luar biasa memang. Tapi orangnya low profile ya. Betul. Nggak nyangka ya. Setelah saya baca profilnya di internet baru, wah, gini orangnya. Malu. Dalam Beliau diam-diam ya. Pemain. Dalam diam-diam aja ya. Jadi Ibu Titin jadi baca Oh iya, puisi. Bu Titin itu sedang keluar kota, Cik. Ya. Jadi kemungkinan Ada kegiatan khawatir ada gangguan dengan Zoom, iya, karena Zoom sinyal. kan memerlukan
bandwidth yang tinggi, jadi beliau mohon maaf tidak Oke, dapat tidak apa. hadir dengan alasan komunikasi. Oke, tidak apa. Terima kasih, terima kasih. Terima Salam kasih buat atas Ibu kesempatan. Titin. Ya, Terima insya Allah kasih disampaikan. Ibu Terima kasih. Panca Pertiwi, Ibu Irma yang sudi bergabung dengan kami dalam kesibukannya sebagai ilmuwan. Oke, terima kasih banyak. Saya sekarang mempersilakan Tuan Samsudin Said untuk menyampaikan puisi beliau dan juga perkenalkan diri dan apa itu perjuangan beliau. Silakan terangkan perjuangannya apa. Silakan. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Yaya. Sekali lagi salam puisi, salam merdeka pada semua teman-teman se-Nusantara ya. Saya akan menyampaikan puisi saya yang bertajuk Berpaksi Panji Demokrasi. Selembar tanah ini adalah tikar hamparan. Kita kongsi nasib kehidupan, berkiblat satu wawasan. Membina tamadun warisan, tiada tembok sempadan. Sebatas langit pertiwi kita merancang destinasi, melukis peta visi tanpa mengira bangsa, mencerna akal minda, merangkai cogan bersama. Seperih sungai usaha, kita mengharungi muara, melaruti perbezaan warna, meredah belukar payah, mendayung rakit cita, mendaki puncak jaya. Sejambak pulau ini kita namakan negeri. Dari nurani muafakat diri, bersatu melakar misi, mengikrar amanah janji, mendaulat dasar revolusi. Secupak tanah bertua ini adalah milik kita bertahun, dari warisan turun-temurun, menyuburi sawah santun, berpaksi panji demokrasi yang menyantuni setia budi. Setitik merah kalam ini adalah watikah sumpah setia milik kita yang berbangsa. Tanpa bahasa, tanpa budaya, tanpa agama, tanpa warna, tanpa tulus saling percaya, kita hanya tugu perlambangan, arca, kaca di persada dunia. Salam merdeka, salam merdeka, Singapura, Indonesia, Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Tuan Samsudin Said. Saya sudah kenal beliau waktu kita dalam reservis dulu. Ya. Dah lama ya bang? Dah lama ya? Saya selalu adik. Orang lain semua abang. Orang lain semua kakak, abang. Saya adik. Okey, terima kasih. Dan juga sekarang walaupun sudah ya gimana ya kalau kita bilang bersara tu pensiun lah. Singapura kita nggak ada pensiun, nggak dapat pensiun, jadi kita dah cukup waktu. Tapi Singapura masih bisa bekerja sampai umur 70 ya. Berapa umur sekarang? 68 masih bisa bekerja kalau mau. Okey, terima kasih. Dan sekarang beliau seorang aktivis memimpin satu organisasi budaya di Singapura yang aktif terus ya. Okey, kita lanjutkan. Pak Mazilan Pak Mazilan ada? Mazilan Jusoh ada di Maya? Oh, belum masuk ya. Okey, kita lanjutkan dengan ini. Seorang yang harus saya
beri penghormatan juga oleh sebab penghargaan, oleh sebab banyak mendukung acara kami bersemangat dalam memajukan puisi dari tanah Minang. Ya, kita kan senang makan nasi Padang ya, kita panggil masakan Padang. Wah, itulah negeri Bapak ini. Pak Syarifuddin Arifin. Ya, itu dia. Tuh. Pak Syarifuddin Arifin. Ramai banyak yang kenal ya. Banyak yang kenal Pak Syarifuddin di Singapura ini. Nanti tergantung situasi dan kondisi, insya-Allah dengan peruntukan yang cukup, kita datangkan teman-teman dari luar. Dari Padang, Sumatera Barat. Ya, terima kasih Pak Syarifuddin. Silakan perkenalkan diri Tuan dan sampaikan puisi Tuan. Terima kasih. Silakan Pak Syarifuddin. Kita omong lagi nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya tak? Dengar.